nanti berarti di Quarkusnya tuh sebenarnya hampir sama kayak kita bikin query param gitu. Kalau kalian nanti perhatikan ya, nih bukan header ya, header. Tapi kita sesuai lagi, bukan query param lagi, tapi jadinya adalah header. Header param. Nah, cuman kita harus tambahin path lagi ya, karena ini kan ada ambigu ya. Ini get, ini juga get ya. Jadi biar nggak ada keambiguan, kita tambahin lagi header gitu. Itu. Nah ini bisa juga si headernya tuh bisa masuk ke sini sih kalau kalian ini. Karena kan karena formatnya hampir sama yang habis example langsung ya endpoint ada berupa inputan atau header. Nanti kita coba apakah bisa atau enggak. Add param. Name. Tapi kalau misalkan kalian ragu ya, oh ternyata ini ada beda ya, ini kok si format endpointnya hampir sama ya kayak gini. Kalian bisa ganti ininya HTTP verbs atau tambahin endpointnya lagi gitu. Kayak ya path gitu ya, misalkan path param. Nah kayak gini, bisa kayak gini. Ya. Terus ada address. Kita sesuaiin address juga. Habis address adalah age ya. Nah, karena age itu dalam bentuk integer, berarti kita pakainya integer ya. Kita pakainya langsung ke integer. Ke Quarkus, kita kasih misalkan namanya siapa. Terus ini namanya. Terus habis itu address. Habis address baru satu lagi adalah age. Nah kayak gini, tinggal kasih spasi aja biar rapih, dikasih spasi kayak gini. Kita udah bikin satu ini juga. So di sininya berarti kita tambahin example. Nah, terus sampai header. Oke, tuh lihat kan inputan kita masuk nih ke sini. Gitu ya teman-teman untuk input melalui header. Cuman kalau kemungkinan masukin ini sih nggak jarang sih teman-teman. Cuman nggak menutup kemungkinan ada yang kayak gini. Biasanya kita masukin input dari ke header tuh biasanya informasi mengenai si user yang masuk gitu ya. Kayak ada user ID, terus ada email yang dipakai gitu. Nanti masuknya ke header gitu. Nanti dikonsum sama servisnya biar nggak nge-hit ke user service lagi gitu ya. Biar hemat. Maksudnya biar komunikasinya berkurang gitu ya. Soalnya kan lebar. Maksudnya sayang aja gitu kan waktunya terlalu banyak di komunikasi yang nggak perlu gitu ya. Padahal kita bisa nyelipin informasi usernya itu di headernya gitu. Oke, terus ini juga sama. Get mapping, cuman kalau ini itu hampir sama teman-teman ya. Header, request header, request header, ini Spring Boot. Ini untuk yang Spring Boot kayak gini, hampir sama ya teman-teman ya ininya. Cara kita bikinnya juga nggak jauh beda. Acara maulid. Oh Mas Budi. Mas Ar, oke. Ntar saya agak pusing, lagi sakit saya. Ntar ya. Example. Nah ini kita coba copy-in. Atau gimana ya cara kopinya? Yes, bikin aja lah. Sampai juga ya teman-teman ya, ada nama, ada address, ada age ya. Misalkan namanya Nisrina.
address-nya di Kuningan, nya misalkan 21. Kalau kita send request karena header request header get mapping. Name ya, bukan nama. Ini contoh error ya. Ini error default dari Spring Boot-nya ya. Kalau kalian teman lihat, kalau misalkan dapat error, jangan panik, lihat dulu ya message-nya tuh. Di sini ada tulisan required request header name. Kalau tadi saya tipe nama tadi. Nah, makanya dikasih tahu name gitu ya. Nanti pas saya send, lo dapet hasilnya. Gitu teman-teman nih. Kalau cara kita ngedebug, lihat dulu message-nya. Biasa dikasih tahu errornya di mana. Gitu teman-teman. Oke, ada yang mau nanya dulu tentang header ini? Itu ya boleh. Itu yang egg, integer egg. Terus ada kurung tutup, kurung bukanya di mana? Oh, di header ya. Ini? Iya. Kurung tutup. Ini? Oh iya. Ya. Tadi saya ganjel. Jadi kan nanti kalau pakai IDE enaknya kan kita nanti kedepannya bakalan ada tuh kurung buka kurung tutup kayak bingung. Ini kurung bukanya di mana gitu ya, kurung tutup. Biasanya suka diarahin nih. Kalau kita klik kayak gini nanti ini kurung, ini pasangannya. Begitu pula tadi ya, Mas kan bingung ya tadi. Kok nggak ada ya tadi? Hilang gitu kan. Kalau kita klik di sini, ternyata di sini pasangannya gitu. Tapi kalau misalkan kita kurang satu biasanya dikasih error kayak gini tuh. Expect gitu. Ya Kak, tadi ganjel. Kok ada kurung tutup gitu, gak ada kurung buka. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Aman ya? Oke. Halo. Boleh? Gimana? Kalau untuk yang di header lebih tepatnya buat otorisasi bukan sih Bang? Ya, lebih tepatnya buat otorisasi. Ya buat APK gitu kan, kayak buat ngasih limit akses gitu. Betul, kayak gitu benar. Thank you. Cuman kita ada kayak ada filtering secara otomatis, jadi kita nggak nangkapnya di sini di controllernya, tapi kita bikin config-nya lagi sih sebenarnya. Jadi otomatis gitu. Cuman benar, kita masukin token kita atau key kita atau kunci kita tuh di header-nya gitu. Nggak boleh kita masukin sebuah key atau sebuah value yang menjadi kunci agar API kita bisa diakses tuh di sini. Nggak boleh teman-teman, di pad ini nggak boleh karena nanti ke expose. Kalau di sini dia lumayan agak aman sih sebenarnya kalau di headers tuh gitu ya teman-teman. Oke, thank you ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, aman ya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir adalah body. Nah ya, so ada header ada body ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau header tuh biasanya selain kita bisa masukin input tuh kita bisa memberikan informasi nih kayak ini saya ngirimnya tuh berupa JSON berupa apa gitu, nanti naruhnya di header. Nah, biasanya tuh kita taruhnya di sini yang saya lupa pakai produce ya. Media type public text plain gitu. Nah, biasanya kalau kalian lihat di header sini itu ada outputnya nih, text plain tuh, content type text plain gitu. Dia itu gunanya add produce sebenarnya gitu. Nah, kalau body sebenarnya nggak usah. Kalau di Spring Boot sih nggak, di Quarkus nggak usah masukin apa-apa sih sebenarnya. Ini aja udah cukup. Tambahin get sama param. Body udah kayak gini dong. String return input gini, nanti si inputnya kayak gini berarti. Nanti cara bikin di body pakai raw. Nanti di sini ada banyaknya, ada JSON, ada teks. Sebenarnya kan kita masih pakai teks ya. Ini adalah contoh input body gitu. Ini untuk yang Quarkus.
kayak gitu ya teman-teman. Udah cukup sebenarnya, nggak usah pakai apa-apa lagi. Kayak gini udah otomatis masuk ke udah ngambil dari request body. Sebenarnya kalau dari request body sih nggak ada sih kayaknya. Ini kayak gini ini untuk masuk ke body, untuk nge-get input dari bodinya. Nah kalau di Spring Boot itu kalau nggak salah tuh harus ada, ini harus pakai konsum ya teman-teman ya. Kan kita nggak konsum teks ya, berarti kita konsum. Saya jadi bingung. Harusnya get tuh nggak ada, nggak boleh ya. Tapi kenapa bisa ya? Harusnya nggak boleh sih. Post. Ya harusnya kalau get tuh dia nggak bisa ngirim apa, nggak bisa ngirim body sih sebenarnya, saya lupa. Kita tambahin add konsum, kasih tahu bahwa nanti konsumnya itu berupa explain. Ini juga berlaku kalau misalkan kalian konsum JSON. Method not allowed kalau kita kasih ganti body post, ganti sama teks gitu. Nah gitu ya teman-teman, ini untuk contoh pakai apa nge-get dari body Quarkus. Kita tentuin konsumnya, kita ngekonsumnya dari requestnya itu berupa apa, berupa text plain gitu. Kalau di Spring Boot hampir sama ya. Jadi kalau pakai body, kalau mau inputnya pakai body jangan pakai get, biasanya nggak boleh sih. Biasanya nggak dikirim apa. Biasanya kalau kita pakai metode ini siapa? Rosi Andrian. Oh sudah keluar. Guys, lanjut ya. Add post mapping sama public string. Nah, kita outputnya samain ya kayak gini. Nah, cuman kalau tadi kan kita langsung ke string aja ya. String input gini. Nah, kalau di ininya tambahin ada yang namanya request body. Nah, tambahin request body kayak gini. Dan tambahin juga endpoint-nya yaitu body. Restart. Oke, udah. Oke, coba yang di sini, sample body. Kalau kita hit, hasilnya adalah Spring Boot College Secret. Oh iya ya. Sorry. Kita harus pakai post body. Nah, keluar. Spring Boot. Nah, kayak gini contohnya tuh. Hampir simple ya kalau kita get body ya. Tuh nggak ada yang kayak gini-gini lagi. Cuman cukup tambahin add consume. Kalau di Quarkus, kalau di Java, kalau di Spring Boot itu pakai request body. Nah, itu 4 cara kita untuk melakukan input gitu sih. Oke, ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Aman ya? Aduh. Tunggu bentar. Oke, lanjut ya. Saya bakalan skip yang ini ya.
Kemarin kan saya udah kasih contoh yang multiple controller ya. Kita bisa nambahin beberapa controller. Nah, cuman kita tambahin injection beans. Nanti ke depannya kita bikin satu controller ya. Yang real case misalkan adalah ruang bangun ya. Kita bakalan pakai ruang datar ya. Ruang datar Quarkus, ruang datar, keluar ke ruang datar controller. Nanti kita bikin beberapa endpoint gitu ya. Di sini path-nya adalah ruang datar ini. Kasih slash depannya, jangan lupa ya teman-teman nih kasih slash. Terus misalkan adalah kita bakalan ngitung return luas persegi gitu ya. Nanti kita bikin luas persegi. Terus ada juga public string keliling persegi gitu ya. Terus bikin juga ya gini dulu deh. Nanti endpointnya kayak gini nanti ke depannya. Get lagi terus pakai add path lagi persegi terus luas kayak gini. Kalau mau luas persegi nggak apa-apa, kita lanjut kayak gini. Nah kayak gini nggak masalah. Aku buat yang ini luas persegi. Terus kita ambil inputnya dari query param. Di query param kita masukin cc, nama paramnya cc. Nanti kita masukin dalam bentuk integer ya, integer cc, variabel cc. Kita return dalam kalimat luas persegi berapa adalah sisi kali sisi. Ini kayak gini ya. Jadi kita bisa melakukan beberapa proses nanti di sini, atau misalkan kayak gini. Kita tentuin dulu integer result ya. Kayak gini ada banyak ya, kayak sisi kali sisi, terus kita masukin result. Terus kita bisa validasi juga ya. If sisi di bawah 0, kita add sisinya itu jadi 0 kayak gitu ya. Biar apa? Ya biar dia ini aja sih. Misalkan di bawah 1 cm kita set sisinya di 1 ya defaultnya. Gitu ya. Jadi ada beberapa proses nanti ke depannya kayak gini. Ini juga berlaku buat yang di sini juga yang keliling. Cuman yang bedain tuh adalah ya prosesnya ya. Kalau ini kan sisi kali sisi. Ya kan, berarti resultnya itu bukan sisi kali sisi tapi sisi kali 4. Nanti kelilingnya segini. Berarti endpointnya bukan luas persegi tapi keliling persegi. Ini kayak gini ya teman-teman ya. So nanti kayak gini nih, bangun datar luas persegi. Jadi kita masukin satu endpoint sisinya berapa. Sorry. Ruang datar. Siapa di sini? Ini ruang datar, bangun datar. Tuh ya kan perseginya 144 ya kan, karena luas persegi 12 kali 12 ya. Kalau keliling kalau keliling 48 ya. Jadi kalau misalkan minus 1 gitu ya. Akhir tuh jadi 4 ya, karena kan kita udah set defaultnya kalau di bawah 0, di bawah 1 kita setnya jadi 1 gitu. Mau berapapun di bawah 1 pasti hasilnya bakal 4 gitu ya, karena kita udah melakukan validasi. Nah ini sebenarnya adalah proses bisnisnya ini. Kayak ya nanti ke depannya kayak ngolah inputan kita jadi sebuah result gitu ya. Nah sebenarnya baiknya tuh kita nggak boleh, kalau saya nggak tahu ya, kalau nggak salah tuh kalau di Laravel itu kan di dalam controllernya ya, kalau nggak salah bikin prosesnya kayak gini. Nah kalau di Java kalau di Spring Boot dan Quarkus tuh kita bisa taruh prosesnya itu, bisnis prosesnya atau ya prosesnya ini di dalam satu service.
di dalam satu package lagi, dimana supaya kenapa dipisah gini, biar kita pisahin, oh ini layer buat controllernya, nanti ada layer service-nya gitu. Jadi bisnis flow-nya, bisnis prosesnya itu bakalan ditaruh di service gitu ya. Nah itu kegunaannya buat kita merapihkan codingan kita gitu ya. Ini kan jadinya kurang rapi, apalagi nanti prosesnya ada yang panjang ya, kayak satu ini gitu. Jadi biar rapi aja sih, nanti kita bikin package baru ya. Ada yang namanya package-nya, ada yang namanya adalah service. Nah, ini kan controllernya adalah bangun data controller ya. Berarti kita bikin service itu namanya adalah bangun data service. Nah, ini bangun data service. Nah, jadi kita bikin class service lagi gitu ya. Jadi kita udah kenal dua ya. Dua main tipe kelas kita. Ada controller, ada service. Ya kan? Ini untuk yang Quarkus sama Spring Boot ya. Nah, nanti untuk menandakan bahwa si bangun data service itu adalah merupakan service, kita kasih application scope. Ya, application scope. Nanti kita pindah ini prosesnya dari sini. Nah, kita bikin dulu ya. Misalkan kita bikin service buat hitung, ya sama sih, hitung luas persegi juga sama konsepnya. Kalau mau disamain nggak masalah, mau dibedain juga nggak masalah. Cuma biasanya saya kalau beda file gini biasanya saya samain sih namanya. Kayak luas persegi sama keliling persegi ya. Ini juga ada kan luas persegi sama keliling persegi. Nanti kita pindah ini, kita pindahin prosesnya ke sini. Ini ada luas persegi, kita pindahin ke sini. Yang ini itu kita pindahin juga ke sini. Inputnya yaitu integer, sisi juga sama ya. Nah, kalau di sini, kalau di service kita nggak perlu pakai add query param gitu ya. Jadi kita udah kayak kita misalnya nih, oh ini controller, nanti kita bisa nentuin inputnya via apa, pakai query param atau get param ya, inputnya berapa variabel ya kan, terus endpoint gimana gitu ya di controller gitu ya. Terus kalau ya prosesnya, kalau kita udah dapetin, nanti kita olahnya tuh di service gitu. Jadi ada pembeda file untuk bikin endpoint ya, endpoint. Jadi di sini tuh khusus endpoint doang ya, kayak getPad dan lain-lain. Mungkin kayak validasi biasa gitu ya. Mungkin bisa di sininya. Nah kalau di sini, ya itu benar-benar yang service-nya yang rumit ya di sini. Itu ya teman-teman. Nah cara pakai bangun data service gimana? Kalau kalian lihat, kita belum pakai sama sekali ya. Nah, agar si bangun data service itu nyambung, bisa dipanggil di controller, kita ada annotation lagi baru. Ya namanya adalah add inject. Nah, kita nginjek si bangun data service ke dalam variabel bangun data service. Gitu ya. Jadi dengan demikian, proses yang ada di bangun data service itu bakalan bisa dipakai. Gitu ya. Kayak misalkan luas persegi, kita tinggal masukin sisinya gini. Sisi gini. Karena ada returnnya string, sama-sama string, kita langsung return aja. Itu berlaku buat yang sebawahnya juga. Bangun data service sama keliling persegi. Ini kayak gini. Ya kan jadi kelihatan lebih rapi ya. Kalau kita lihat lagi, tuh. Ini ada beberapa proses yang lain ya, kayak yang lain-lain gitu. Nah ini disebutnya adalah injection si service-nya. Ini konsep dari inject. Jadi kalau mau pakai service, ataupun yang lain ya, ada banyak sih. Ya kalau khususnya service ya, ini konsep dasarnya service. Kalau mau bikin service, ini kan baru bangun data ya, misalkan bikin lagi bangun ruang controller, nanti bikin lagi bangun ruang service. Terus nanti mungkin bangun datar bisa dibagi-bagi lagi, kayak ada persegi service, ada keliling per service gitu ya. Jadi dipecah lagi nggak masalah gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan satu bangun data service sudah banyak gitu ya, kita bisa pisah-pisahin lagi, jadi lebih termanage lagi gitu. Nah ini untuk cara ngegunain service-nya gitu. Ini disebutnya injection bins ya, CDI konsepnya gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu teman-teman tentang konsep service?
Aman? Atau masih bingung? Bingung. Bingung. Tapi service itu bisa dibikin statik kan ya? Nggak objek gitu. Jadi lebih mudah. Kenapa harus statik? Mending kalau mau statik biasanya util sih, tapi kalau service biasanya nggak pernah statik. Jadi karena nggak statik kita harus bikin kayak gini nih, gitu. Ini tuh sama kayak apa ya? Kayak bikin, lupa saya tuh, ini gimana ya? Jadi sama kayak helper gak sih? Helper tuh maksudnya gimana? Kayak bantuan gitu, kayak pemisah buat logiknya gitu. Jadi nggak terlalu berulang-ulang gitu. Jadi kalau setiap dipanggil, tinggal panggil servisnya aja gitu. Iya benar kayak gitu. Lebih reuse sih, bukan helper. Reuse. Kita servisnya kan mungkin bangun datar bisa dipakai di tempat lain. Jadi kita mungkin di controller lain ya, misalkan memakai bangun datar service, ya tinggal kita add inject aja gitu, bangun datar service gitu, sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi prosesnya ya di sini gitu. Ini kan kelihatan rapi ya, teman-teman ya. Kayak cuma gini, pas kita buka, set, ternyata banyak prosesnya di sini di belakangnya gitu ya. Ini karena emang simpel ya kelihatannya. Nanti kedepannya bakalan kelihatan banyak gitu. Itu gimana? Jawab Mas? Oke. Jawab Kak. Oke. Itu application saya bentar sekali lagi. Itu application scope itu buat ngubungin gitu ya? Ya, buat nge-scoping bangun datar service-nya biar dipakai di controller gitu. Oke. Tadi siapa yang mau nanya? Saya Kak. Itu yang di mainnya itu cara pemanggilannya itu nggak pakai inisial ya Kak? Langsung kayak gitu, langsung manggilin ke servisnya aja. Iya kayak gini. Nah, kan kalau di OOP kan pakai inisial lagi ya. Iya. Manggil. Itu kan karena enggak sih. Kayak gimana sih, saya lupa ya ininya. Jadi kalau nggak pakai inject tuh nanti kayak, ntar ya saya mikir dulu ya. Bangun datar nanti injectnya tuh kayak gini. Ini kan sebuah kelas ya. Jadi kita bisa bikin konstruktor bangun datar service. Iya nih. Nanti bangun datar service tuh sama dengan bangun datar controller sama dengan bangun datar sama dengan ini bangun datar service. Jadi kalau misalkan Mas running itu kan error. Apa nih errornya? Quarkus runtime extension branch is equal not fin constructor for class controller bangun data controller. Ini apa ya maksudnya? Ya wes deh, kita pakai public. Tuh kayak gini nantinya ke depannya. Keliling luas. Ya kayak gini nih tuh. Sebenarnya add inject tuh mau mempersimpel kayak gini nih. Kita nggak usah bikin konstruktor, nanti ke depannya kan bakalan banyak ya servisnya. Jadi nggak usah tambahin lagi service control, nanti bikin lagi konstruktor. Jadi dengan pakai add inject itu ya lebih lebih simpel ya kan codingan. Jadi nggak usah bikin konstruktor lagi, itu sama aja. Gitu. Kalau nggak pakai nanti dia ada error. Kalau nggak pakai atau nggak pakai atau nggak ada konstruktornya. Tuh nggak ada unhandled exception. Tuh. Si bangun datar service itu merupakan null. Kalau kayak tadi new bangun datar kayak gini. Nah ini saya kurang tahu ya bisa atau enggak. Oh bisa juga ya. Aduh, saya bingung. Tapi biasanya ya ini sih ketentuannya pakainya inject ya teman-teman. Oh karena kita pakainya application scope. Nggak tahu sih. Pokoknya cara untuk pakai itu tuh bangun datar service tuh kayak gini, pakai add inject ya teman-teman.
gitu. Jadi kita nggak usah pakai inisiasi lagi, cuman tambahin add inject lagi, kan lebih simpel ya codingannya gitu. Apalagi tadi pakai konstruktor kan harus bikin metodenya dulu, ya bikin metode terus kita ngeset si variable ini dengan inisiasi baru, sama-sama bikin inisiasi sih intinya gitu. Jadi nggak perlu pakai inisiasi, cukup pakai inject juga. Tapi kalau pakai inisiasi juga gak masalah sih, tadi juga kan bisa, cuman ya pasti dimarahin sih sama devlet kalian, soalnya kita udah biasa pakai gini add inject gitu. Mas siapa tadi, siapa namanya? Siap Kak. Halo. Makasih Kak. Oke. Jadi ini simple way ya sebenarnya kalau kalian bikin service. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, nah saya pengen langsung lanjut lagi ya sebelum lanjut ke yang Spring Boot adalah pakai response class ya. Nah di Java itu sebenarnya ada kelas ya, disediain sama isinya itu adalah response class dari JavaX Query Core ini. Nah nanti kedepannya kita nggak pakai string lagi ya teman-teman, jadi kita balikinnya itu merupakan respon class ini. Kenapa harus pakai respon? Nanti kalau pakai respon nanti kita bisa tentuin nih statusnya apa gitu. Apakah dia 200, apakah dia 400, apakah dia 500, banyak gitu ya. Ini kan statusnya karena saya udah oke ya, oke. Nanti kita masukin input ini, outputnya kayak gini. Kita udah masukin status oke, terus kita build. Ini juga sama, kita ganti outputnya di respon gitu. Nanti kalau misalkan ini kan kita kasih validasi ya sisi sama dengan 1. Nah kita pengennya kalau dia di bawah 1 jangan dilolosin gitu ya. Nanti kita bisa return respon yang bad request gitu ya. Nanti statusnya kita ganti jadi bad request kayak gini. Itu kalau kita build, nah kayak gini nih. Juga berlaku buat yang di bawah juga nih. Kita daripada pakai data type-nya, kita pakai sebuah kelas yang digunakan untuk jadi respon gitu ya, jadi standarisasi di corpusnya gitu. Jadi persegi. Nah kita tinggal pindahin ke sini, hapus. Nah ini juga sama. Ini juga harus respon juga ya teman-teman. Ada bedanya? Nggak ada bedanya sih sebenarnya. Cuman kan kalau tadi kan berhasil ya, minus 12. Tapi kalau saya hit lagi, nah dia masuk balikannya 400 bit request. Kenapa? Karena saya udah tentuin ya kan di sininya. Ini apa sih luas ya? Luas persegi nih. Kalau misalkan di bawah 1 saya balikinnya ya bad request. Gimana bad request itu adalah 400 ya teman-teman. Atau misalkan jangan bad request. Misalkan yang lain ya forbidden gitu contohnya. Ya forbidden ya, misalkan forbidden. Kalau saya hit lagi nanti jadi forbidden ya kan. Atau misalkan jadi integer ya, misalkan 123 gitu ya. Meskipun saya nggak tahu itu kode apa. Outputnya jadi lah kan. Nah jadinya ngehang gitu. Atau mau jadi 200 boleh. Meskipun dia gagal tapi kita balikin 200. Gitu teman-teman ya. Itu kegunaan untuk pakai forbidden. Jadi kita bisa membalikin lebih detail lagi kayak status, atau misalkan kita bisa tambahin apa lagi ya, statusnya apa, terus nanti kita bisa balikin headernya. Ada headernya, kita bisa tambahin header, terus kita bisa tambahin entity-nya ya, bodinya, terus ada apa lagi ya, banyak pokoknya buat teman-teman yang kegunaan respon. Jadi kayak bikin form apa seragam penyeragaman gitu, kita pakai respon ini sih. Nah ini tuh udah sebenarnya udah cara kita untuk membalikin suatu result menggunakan respon gitu sih. Nanti sebenarnya di dalam entity-nya tuh dalam oke ini ataupun ya entity-nya itu selain persegi juga selain string bisa yang lain gitu ya, kayak ada JSON atau array gitu ya, bisa banyak. Cuman kalau sekarang kan kita pakai string ya teman-teman. Gitu, berarti ini harusnya balikinnya media type-nya, produce-nya, media type-nya text blank. Gitu.
Ada yang mau ditanya lagi tentang respon class? Aman ya? Aman ya? Masih bisa ya? Oke, nah di Spring Boot juga. Saya Kak, boleh. Oh boleh. Gimana? Itu cara tahu nentuin responnya itu respon 400, respon berapa gitu itu gimana? Nah. Kalau biasanya ya, kalau kita, pokoknya intinya ini ya, konsep dasarnya itu, jadi kita sebelum, kalau kita nerima request dari klien ya, kayak gini, hal yang pertama kita lakukan tuh adalah melakukan validasi dulu. Apakah request, value-value yang di request sama user tuh udah benar atau belum gitu ya. Kalau misalkan udah benar, kalau misalkan ada yang nggak benar, kita balikinnya 400. 400 itu artinya bad request, yang dimana menandakan bahwa ada yang salah nih di sisi usernya, itu 400. Nah, kalau 500, misalkan kita ngolah-ngolah kayak gini ya, ternyata ada error, nanti kita pakai try and catch gitu. Exception nanti kita balikin errornya kalau misalkan ternyata nggak berhasil, ternyata ada kesalahan di sisi kita, misalkan kayak salah rumus gitu ya misalkan, nanti kita balikinnya 500. Itu sih untuk garis besarnya. Gitu penggunaan. Betul. Oke, itu sih kurang lebih. Ini ada ininya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kayaknya bikin lagi kontrol lagi sama ya. Kita samain teman-teman. Bangun ruang. Bangun daftar controller. Hampir sama ya teman-teman. Aduh, REST controller. Bangun daftar. Ada yang nanya? Oke. Nah, habis itu kita bikin lagi ya, teman-teman, hampir sama. Oh, ini dulu bikin service-nya dulu. Biasanya saya diawali, kalau ngerjain sebuah endpoint, biasanya diawalinya dengan bikin service dulu sih, teman-teman. Ya, bikin service dulu. Nah, kalau bangun data service kan, kalau tadi kan add application scope ya. Nah, tapi kalau di Spring Boot ada yang lebih enak lagi. Kita nandain ini tuh sebuah service itu ya, add service gini. Tuh, jadi hampir sama, add application scope sama add service itu hampir sama. Cuman kalau di Spring Boot tuh dia lebih detail lagi. Ini service, ini config gitu. Jadi ada add config, add controller ya. Kalau ini kan ada add REST controller gitu. Kalau service dia pakainya add service gitu. Hampir sama ininya. Cuman yang ngebedain bukan, kalau di Java tuh kalau di Spring Boot tuh bukan respon, tapi response entity. Nah, ini nih respon entity, hampir sama. Cuman kalau respon entity itu dia, kalau ini kan bodinya, tipe bodinya kan gak ditentuin ya, kayak stringnya apa body, tipe bodinya tuh, entity itu maksudnya body ya. Tipe bodinya berupa string kah, atau JSON kah, atau map kah, atau array gitu ya. Nggak ditentuin di yang di corpus. Tapi kalau di Spring Boot tuh, kalau bisa ditentuin, sama kayak bikin list atau map ya, string object gitu ya. Sama respon entity, karena kita balikinnya berupa string, kita tulis string kayak gini. Juga sama, respon entity string ini dot, cara nge-build-nya berarti kayak gini nih. Nge-build request new respon entity http status bad request, ini nggak usah pakai. Terus pakai aja yang biar seragam ya teman-teman, biar nggak pusing teman-teman. Kalau respon oke-nya hampir sama sih. Respon entity string, nggak usah pakai ini. Kayak gini, atau bisa juga pakai gini. Kan yang paling cepat ya. Atau kita juga bisa pakai kayak gini. Ada dua cara.
sama kayak di itu juga. Return respon entity string. Jadi kita bikin objek baru, new respon entity. Nanti kita masukin inputannya apa. Kita ke status oke, koma, bodinya adalah pixel. Kayaknya apa nih? Bentar. Ini result dulu, body baru HTTP status oke. Ini kalau yang di Quarkus kan ini kan langsung oke nih, atau bisa juga kayak gini. Return respon statusnya apa gitu ya, HTTP status oke, status oke, baru tambahin entity-nya, baru build. Ini cara yang agak lumayan panjang, cuman jadi kelihatan lengkap. Ini kayak gini caranya, hampir sama ya. So ini juga sama, kita bikin juga. Hapus. Set request. Ya udah bikin ya teman-teman ya. Dan terakhir adalah kita bikin di controllernya. Ya, misalkan get mapping. Aduh, panas banget nanti. Oke, kopas dulu. Sini. Ini kita ini kan get mapping. Get mapping. Ini adalah path. Request param. Request param. Jadi lupa, saya suka tukar sama request param sama path variable kalau di Spring Boot. Nah, respon entity juga sama, bodinya string. Juga string. Nah, kalau tadi kan kita pakai add inject ya. Pakai add inject. Nah, kalau di Spring Boot itu namanya auto wire. Add auto wire penggunaannya hampir sama, bangun datar service, bangun datar service. Kita tinggal pakai nih bangun datar service-nya. Luas persegi sisi. Terus ini juga return-nya ini jangan lupa di return nih. Oke, teman-teman udah beres sih teman-teman ini. Hampir sama ya konsepnya. Cuman bedanya ya ini sih. Kalau ini respon entity, kalau ini ya respon aja. Jadi kalau kita running sih harusnya sama aja ya. Tuh sama aja ya teman-teman ya. Kalau kita balikin 1 balikannya 400. Ini untuk yang Spring Boot, ini yang bagus. Yoi. Dengan demikian kalian udah belajar mengenai injection dan respon kelasnya. Gitu. Jadi kedepannya kita kalau mau return sebuah endpoint, pakainya ini ya, respon entity string untuk Spring Boot. Kalau mau pakai yang Quarkus, pakainya yang response. Gitu. Ada yang mau bertanya teman-teman? Kalau nggak ada, kita langsung absen ya. Sudah cukup hari ini. Advance tapi kayak nggak advance ya, dipikir-pikir ya. Mau nanya Kak? Boleh. Nah, mau nanya nih, kan dari cara penulisan kode logiknya, kalau menurut Kakak tuh lebih gampangan Spring Boot apa Quarkus? Apa gimana gitu? Lebih kalau config sih lebih gampangan Quarkus sih menurut saya. Kalau Spring Boot
agak ini sih. Ya, tapi pemula biasanya pakai Spring Boot sih, Kak. Mungkin karena saya udah terbiasa ya pakai Spring Boot karena udah hampir 1 tahun saya pakai Quarkus sebelumnya pakai Spring Boot gitu. Ya karena itu jadinya saya lebih terbiasa pakai Quarkus karena sekarang lagi bercengkrama sama Quarkus gitu kan. Kalau Quarkus lebih sederhana sih. Jadi angka baiknya yang belajar Spring Boot dulu baru Quarkus. Cuma tergantung dari project kalian sih. Tuntutan kerjaan kalian gitu. Kalau ya Quarkus, kalau Spring Boot. Cuman lebih enak Quarkus, tapi fiturnya nggak selengkap Spring Boot. Karena Spring Boot tuh dia udah banyak fiturnya gitu sih, kalau menurut saya sih. Gitu. Quarkus itu framework baru ya kayak Spring Boot dulu berarti yang lebih muncul ya? Iya, bener. Quarkus dulu. Spring Boot dulu baru Quarkus. Karena Spring Boot tuh sebenarnya baru juga sih. Spring Boot tuh dibuat dari Spring Framework gitu dibuatnya. Karena Spring Framework-nya udah cukup banyak, cukup ini, jadinya di manage lagi sama Spring Boot gitu. Kalau nggak salah sih gitu ya. Mana sih tahunnya? Ya gitulah pokoknya. Kalau menurut saya sih lebih duluan Spring Boot sih. Quarkus baru-baru. Cuma lagi high demand banget sih. Gitu. Mas Eval. Oke Kak, paham Kak. Ada lagi yang mau bertanya? Aduh. Oke. Kalau nggak ada, kita langsung absen ya teman-teman ya. Masih gampang. Nah besok itu, ntar ya saya nyontek dulu. Itu udah masuk. Waduh. Kayaknya besok materinya agak berat nih guys. Udah masuk ke habis advance apa ya? Oh iya, udah masuk ke database guys. Jadi besok kita akan menyambungkan project kita ke database kita. Ini bisa boleh pakai MySQL ataupun Postgre. Cuman ya itu harus nyesuaiin juga, pasti ada perbedaan juga ya channel config-nya. Gitu. Jadi yang kemarin kalian udah install ya nggak usah install lagi sih database-nya. Kita bisa langsung mengconnectin project kita ke database yang udah kalian install. Gitu. Oke. Kalau ada lagi kita absen ya. Oke. Kalau nggak ada lagi kita display. Saya kecil dulu ya. Biar agak luas. Oke, ini. Oke, saya absen cepet deh. Oke, oh Mas Arif ada. Afifur, ada ya Afifur ya? Mas Afifur kemarin nggak ada ya Mas Afifur? Bener ya? Atau keluar kemarin tiba-tiba mati lampu? Halo? Ya wis, gak apa-apa. Ahmad Muzaki nggak ada ya? Oke, Mbak ini nggak ada ya? Bener ya, nggak ada. Mas Andre ada. Oke. Budi izin ya. Dia izin. Starling ada. Adela ada. Farisa tadi ada ya. Farisa ada. Tadi ada tapi ini keluar. Dori ada. Hamdani A B C D E F G H I J K L M O P H. Hamdani nggak ada ya? A B C D F G H ada. Mas Hari ada. Hamdani ada. Tadi ada Lutfi. masuk Kak, sebentar ada Hamdani. Oh ya, udah deh. Oke. Mungkin lagi jaringannya. Lutfi ada. Maulana ada.
Terus tadi ada yang baru masuk. Muhammad Hilman ada. Muhammad Wildan Hadir Kang. Oke. Nabila Basya ada, Nafi ada, Opal ada, Panca ada, Mas Raihan ada, Mas Dinda nggak ada ya? Izin ya? Ibu Haris ada. Jadi yang hari ini nggak hadir tuh, yang nggak confirm, Ahmad Muzaki sama Aini ya, benar ya? Sisanya tadi ada. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan hari ini ya. Thank you semua. Selamat beristirahat. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti Kang. saya push ya. Oke, siap Kang. Oke.